Ini minyak ASEAN yang memang dirutakan khusus emang untuk kebutuhan mempengaruhi alam batin seseorang, yaitu pelet tersebut. Aji pengasihan atau secara awam disebut dengan pelet masih menjadi andalan bagi mereka yang tidak percaya diri, juga mereka yang ingin mencelakai seseorang yang pernah menyakiti. Sejak masa lampau, pelet memang memiliki dua fungsi. Ada yang berfungsi kebaikan, tapi tidak sedikit disalahgunakan oleh orang yang bertujuan menyakiti. Tapi seperti apa sesungguhnya cara kerja ilmu pelet? Berikut ini tim Ganjil Misteri mencoba melihat praktek pelet yang dilakukan paranormal Haryo Talijiwo. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sebagai ilmu tua, pelet masih menjadi primadona. Secara sinengker alias diam-diam penuh rahasia, pelet masih sering dipergunakan orang-orang tertentu. Ada yang bersifat permanen, biasanya dilakukan oleh orang yang sulit jodoh, tapi tidak sedikit yang sekedar temporer. Pelet temporer umumnya dilakukan secara instan, sekedar memenuhi keisengan. Tapi kalau pelet temporer itu biasanya kayak model kayak dicolek atau ditiup asap. Itu kebanyakan cuma temporer. Kebanyakan ini disalahgunakan ya untuk memuaskan hawa nafsu sendiri gitu loh. Kalau misalnya itu permanen, otomatis kita harus mengulik benar-benar historial dari orang yang ditargetkan. Baik dalam sisi kedua orang tuanya, kemelekatan mana yang paling melekat figur dari sosok tersebut, lebih kepada ayahnya atau ibunya. Kalau misalnya itu lebih untuk permanen, itu harus dicari tahu sampai historial kepada kedua orang tuanya. Itu akan membuat jadi yang tadinya tidak suka jadi suka secara natural. Jadi nggak terkesan seperti kayak diguna-guna atau dipelet. Beberapa pelet yang populer banyak dikenali, misalnya saja lewat asap rokok yang jika terhirup oleh seseorang yang ingin dipelet, ilmu ini bisa mempengaruhi batinnya untuk misalnya saja mencintai. Yang juga umum digunakan adalah pelet yang memakai medium minyak sebagai perantara. Banyak, bisa jarak jauh, bisa ketemu langsung tuh contohnya kayak kita menggunakan media seperti misalnya minyak. Kita waktu berjabat tangan atau kita colekin ke orang yang ditargetkan, itu bisa mempengaruhi alam batinnya dia. Ada juga yang model kayak pelet model asap rokok. Misalnya kita sudah raja, asap rokok itu sudah kita ritualkan, kita tiupkan ke badannya dia atau ke depan dia sampai dia menghirup udara asap itu bisa mempengaruhi alam batinnya juga. Pelet model dadakan bisa juga diorder seseorang yang sekedar ingin iseng atau mempermainkan hati seseorang. Untuk kebutuhan seperti itu, biasanya Haryo Talijiwo menggunakan benda-benda yang pernah disentuh seorang target. Misalnya saja, tisu yang biasa dipakai menyeka wajah.
Nah, ini saya pakai untuk membuktikan kepada teman bahwa sistem kerja untuk mentelepati, untuk menghasilkan ilmu pelet ini koneksi atau tidak. Itu salah satu dari tisu. Kenapa pakai tisu? Kita memakai media yang pernah digunakan oleh tubuh raga si orang yang akan ditargetkan. Misalnya ini dia bekas tisu wajahnya atau apapun yang pernah dipakai tersentuh oleh dia, itu bisa dipakai untuk digunakan sebagai media untuk mempengaruhi ragawinya dia untuk proses masuk ke dalam batiniahnya dia. Lantas, seperti apa cara kerja ilmu pelet yang dipraktekkan Haryo Talijiwo? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tisu yang pernah dipakai seseorang sehingga meninggalkan jejak tertentu bisa menjadi medium yang ampuh untuk mengantar ilmu pelet. Tentu saja bukan sekedar tisu, melainkan ditambah beberapa elemen mistik lain, termasuk beberapa butir biji tanaman langka yang akan menjadi energi pelet. Dan saya ingin tunjukkan kepada Mas juga, ini salah satu juga tisu. Ini tisu ini yang saya gambarkan adalah tisu yang pernah dipakai oleh seseorang. Ini tisu sama ini bijinya adalah biji salah satu tanaman yang tidak bisa saya sebutkan. Biji ini kenapa saya pakai? Karena dia mengandung unsur senyawa air. Karena di dalam tubuh manusia itu banyak unsur senyawa air. Dan ini saya pakai untuk mengoneksikan bahwa tisu yang ada yang bekas dipakai ragawi orang yang memakai tisu ini, saya koneksikan dengan unsur air. Jadi dia nanti jadi seakan-akan jadi semacam memiliki nyawa. Bijinya ini sebagai alat untuk memberikan media untuk seakan-akan itu bernyawa. Sehelai tisu yang sudah diisi biji tanaman langka digulung, dibentuk menyerupai tubuh. Tisu yang sudah dipilin diberi minyak pengasihan yang sudah lama diritualkan. Tidak hanya satu tetes, tapi beberapa tetes mengelilingi tisu yang sudah dibentuk menjadi tubuh seseorang. Kita taruh di sini ya. Jadi kita gunakan tisu ini seperti voodoo. Kita bentuk sebagaimana mungkin membentuk sebuah badan seseorang. Ya. Ini minyak kasihan yang memang diritualkan khusus emang untuk kebutuhan mempengaruhi alam batin seseorang, yaitu pelet tersebut. Pelet ini sendiri, minyak yang saya gunakan ini ketika tersentuh ke tangan, itu pun kalau Mas cuci akan susah hilangnya aromanya. Ritual berikutnya, tisu yang sudah dibentuk serupa tubuh manusia disatukan dengan tulisan tertentu, lalu dibakar. Beberapa ritual berikutnya tidak dijelaskan Haryo Talijiwo karena merupakan rapalan mantra rahasia. Kita di sini saya visual ini saya tunjukkan tujuannya kenapa kok pakai ini, kenapa kok pakai ini. Ini hanya mempraktekkan bahwa telepati atau pelet informasi yang kita tujukan kepada target ini sampai.
saya sebagai menggambarkan visual bahwa informasi yang nanti Mas pilih sendiri ya. Mas anggap aja Mas yang minta target untuk maunya apa. Kan kasarnya kayak gitu. Nah, bagaimana target yang Mas pilih salah satu ini sebagai simbolik aja ya. Bisa sampai nggak pilihan dari angka yang Mas minta untuk bisa sampai ke sini. Seperti itu. Sebagai gambaran aja. Oke. Sekarang Mas boleh ini Mas pilih, tunjuk aja pakai jari. Tunjuk aja pakai jari. Kira-kira warna apa yang Mas harapkan? Oke, biru muda ya. Berarti Mas tulis di sini. Ini kan biru muda. Di sini biru muda gitu. Oke, teman-teman bisa hafalkan ini. Oke, bisa hafalkan ini. Ya, jadi kita anggap si Mas ini meniatkan, anggap aja ini biru muda, anggap aja informasi yang diharapkan, anggap aja mencintai saya gitu ya, mencintai saya. Anggap aja ini 8 ini informasi untuk tergila-gila sama saya. Paham ya maksud saya? Ya, jadi pakai perumpamaan ini. Anggap aja biru muda itu mencintai saya, anggap aja ketika angka ini. Paham ya? Nah, kita sekarang dulu. Jadi dengan informasi yang diharapkan, anggap aja ini kertas fungsi yang diharapkan dari orang yang ini ingin memelet ya. Jadi dialokasikan pada kertas yang sudah kita bakar ini, kita jadiin satu. Setelah semua ritual dilakukan, apa yang akan terjadi berikutnya? Benarkah keampuhan ilmu pelet sudah bisa dilihat hasilnya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Gulungan tisu yang disatukan dengan tulisan-tulisan tertentu diikat dan disimpan di sebuah tempat tersembunyi. Cara kerja ilmu pelet memang seperti itu agar kekuatannya tidak mudah pudar. Semakin lama ditemukan orang, gulungan alat ritual itu akan semakin lama pengaruh pelet bertahan. Supaya informasi yang diharapkan tadi bisa masuk kepada target sasaran kita. Ini biasanya kita gantungkan ke tempat-tempat yang keramat ya Mas ya. Kebetulan ini saya hanya memvisualkan, kita bisa taruh di tempat keramat, kita bisa tanam di tempat keramat. Semakin kita tanam tempat yang lebih safety, maka dia akan lebih kuat dan lebih permanen efeknya. Kalau ditemuin orang terus dibuang sama orang, akhirnya jadi luntur. Ketika tanam. Ini buat mengunci, ini buat menggantung. Buat menggantung kondisi kesadaran dia supaya selalu dipengaruhi dengan apa yang diitikatkan niat orang yang ingin memelet. Intinya gitu loh. Kenapa harus digantung? Karena supaya menggantung kesadaran. Berikut ini suasana
ketika ilmu pelet sudah merasuk ke jiwa seseorang. Kita coba untuk menggunakan saudara kita namanya Wahyudi ya. Mas Wahyudi. Mas Wahyudi madep ke sana ya. Jadi kita tidak tahu apa-apa. Ente boleh sambil duduk. Lehernya tundukin. Kenapa kondisi shortcut ini saya perintahkan supaya kondisi dia seakan-akan sedang tidur, tapi memang keadaan kondisinya langsung masuk ke frekuensi tidur. Tuh dia langsung seperti itu. Kondisi seperti ini yang mudah dipengaruhi. Nah, kita pengaruhinya ketika kondisi seperti ini. Oke? Sebentar. Mas maaf. Bisa berikan ke atas ini. Kita ingin melihat apakah frekuensi yang kita pengaruhi di kertas itu sudah masuk ke dalam kesadaran ragawinya si Mas Wahyudi ini. Paham? Oke. Buka mata, Ki. Saya nggak melakukan apa-apa ya. Tuliskan satu aja apa yang ada dalam kepala ente. Oke. Apa yang ada di kepala langsung ditulis saja. Pengaruh apa yang ada di kepala yang terlintas. Detail. Kita bisa lihat sendiri, itu tandanya apa yang sudah kita pengaruhi. Anggap aja kan tadi saya bilang angka, kenapa saya menggunakan perumpamaan angka 8. Anggap aja 8 yang tadi saya mencintaimu kan. Berarti di dalam pikiran dia ada sosok tubuh Mas yang memberi informasi saya mencintai Mas misalnya gitu. Ini gambaran. Dan ketika biru muda ini tergila-gila Mas saya yang tadi kan saya maksud misalnya ada di dalam pikirannya dia. Berarti ini ilmu peletnya atau pengaruh telepati kita sudah masuk ke dalam alam pikirannya dia atau alam batinnya dia. Pengaruh telepati atau pengaruh pelet tersebut dapat masuk ke dalam alam pikiran kita bila kita memahami konsep kesadaran seseorang yang ingin kita pengaruhi. Karena itu semua kita tidak perlu menggunakan ritual-ritual khusus, tapi kita cukup tahu bagaimana sistem kerja alam bawah sadar seseorang tersebut. Perjalanan ilmu pelet telah melintasi banyak generasi, tapi hingga hari ini masih banyak orang yang menggantungkan peruntungannya dengan ilmu tua ini. Dan itulah yang membuat pelet tetap awet meski era sudah serba digital. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.